الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأتقياء الأوفياء وعلى الصحابة الأبرار العباد الأطهار ومن سار على طريقهم واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, di hari yang penuh berkah ini, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalani segala perintahnya dan menjauhi apa saja yang dilarang olehnya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, tidak lama lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Tentunya kita sebagai muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah sepantasnya menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh perhatian, dengan penuh kepedulian. Karena itu kiranya teramat penting bagi kita untuk merancang planning ataupun rencana terkait ibadah-ibadah yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan. Teramat banyak ibadah-ibadah yang dapat kita laksanakan di bulan suci Ramadan demi untuk kita dapat meraih keridhaan, ampunan dan rahmat serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah-ibadah tersebut adalah ibadah-ibadah yang terkait dengan Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Kata Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an adalah merupakan petunjuk bagi manusia dan penjelas atas petunjuk-petunjuk tersebut, dan Al-Qur'an adalah merupakan furqan, yaitu pembeda. Maksudnya adalah pembeda antara hak dan batil. Karena itu sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, tepat kiranya apabila kita melalui khutbah ini berusaha untuk bisa mempelajari cara-cara yang optimal untuk kita bisa berinteraksi dengan erat, berinteraksi secara erat dengan Al-Quran, dalam rangka kita bisa mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah di bulan suci Al-Quran. Yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah hendaknya kita yakini bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu artinya adalah kebaikan-kebaikan. Jadi Al-Quran ini kebaikannya sangat banyak. Karena kebaikannya sangat banyak, maka kita semestinya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, semestinya kita berusaha untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak itu. Semestinya kita tidak terpaku oleh satu macam kebaikan saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita kenikmatan usia yang begitu panjang, waktu yang sangat banyak,
yang semestinya dapat kita manfaatkan untuk bisa meraih kebaikan-kebaikan yang banyak dalam Al-Quran itu. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak." Ini adalah kitab suci yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan, yang mengandung banyak kebaikan-kebaikan. Liyadabbaru ayatihi, agar manusia mau mentadaburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal mereka menjadikan Al-Quran sebagai pengingat. Karena itu sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau selama hidup ini kita hanya mengambil satu manfaat kebaikan saja dalam Al-Quran, maka tentunya itu adalah kehidupan yang merugi. Kalaulah boleh kita umpamakan Al-Quran itu ya dengan perumpamaan yang mudah, maka saya katakan bahwa Al-Quran itu seperti hidangan dalam sebuah jamuan, hidangan yang beragam dalam sebuah jamuan, di mana dalam jamuan tersebut tersedia berbagai macam makanan-makanan sehat dan makanan-makanan yang lezat. Orang yang tidak bisa makan dari makanan-makanan tersebut adalah orang yang, mohon maaf, memiliki penyakit. Orang yang memiliki penyakit dalam hatinya tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidu zalimina illa khasara." Dan kami turunkan di dalam Al-Quran itu di mana di dalamnya terdapat syifa, penyembuh, penawar, dan rahmat bagi siapa? Orang-orang sehat, sehat hatinya, itu orang-orang beriman. Sementara orang yang tidak sehat bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, wala yazidu zalimina illa khasara. Adapun untuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini tidak menambahkan sesuatu apapun bagi dirinya illa khasara, kecuali kerugian saja. Jadi kalau kita umpamakan Al-Quran itu seperti jamuan makanan yang terhidang di dalamnya berbagai macam makanan lezat, maka orang yang paling beruntung adalah orang yang bisa menyantap berbagai macam menu, berbagai macam sajian dalam makanan tersebut, dalam hidangan tersebut. Orang yang merugi adalah orang yang tidak bisa menyantap apapun. Dan selanjutnya begitu pula orang yang rugi adalah orang yang hanya terfokus hanya dengan satu sajian saja, satu menu saja, padahal ketika itu tersedia berbagai macam menu, tersedia berbagai macam sajian. Nah begitu pula dengan Al-Quran. Allah telah memanjangkan usia kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan hidup dalam waktu yang panjang. Padahal kita tahu di antara rukun iman itu adalah iman kepada kitab suci. Padahal kita tahu bahwa pedoman hidup bagi kita sebagai orang Islam adalah Al-Quran. Namun teramat rugi kalau interaksi kita terhadap Al-Quran hanya itu saja, hanya kita membacanya saja, atau bahkan mohon maaf hanya kita membacanya di malam-malam tertentu saja. Bahkan mohon maaf di masyarakat kita ini Al-Quran identik dengan momentum kematian saja, seolah-olah kalau Al-Quran itu dibacakan maka di situ ada acara kematian dan lain sebagainya. Padahal Al-Quran ini diturunkan untuk orang yang hidup, agar mereka menerjemahkannya dalam kehidupan. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Al-Quran diturunkan agar menjadi pengingat, agar menjadi peringatan untuk siapa? Liman kana hayyan, bagi orang-orang yang hidup, wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan menjadi janji yang pasti terhadap orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita mempelajari Al-Quran ini, mari kita pererat hubungan kita dengan Al-Quran dengan berbagai macam cara agar kita bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. Di antaranya yang paling sederhana adalah dengan kita banyak membacanya. Allah Subhanahu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya siapa saja yang membaca Al-Quran, maka baginya dari setiap huruf yang dia baca dia mendapatkan 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim ini satu huruf,
tetapi alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, mim adalah satu huruf. Dengan membaca Al-Quran kita berharap agar Al-Quran menjadi pemberi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran kelak di hari kiamat akan menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang punya hubungan yang erat dengannya. Khususnya pula ada surat-surat tertentu yang memiliki keistimewaan, di antaranya surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Zahrawain. Bacalah dua surat yang Nabi istilahkan dengan Zahrawain, yaitu apa? Al-Baqarah wa Ali Imran. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghayayatan aw firaqani min tayrin sawaf yatahajani an ashabihima yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, bacalah Zahrawain, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, karena pada hari kiamat dua surat tersebut akan datang pada hari kiamat seakan-akan keduanya itu adalah dua kumpulan awan atau dua kelompok burung yang terbang dan saling berbaris-baris. Mereka apa? Kata Nabi SAW, yuhajani an ashabihima yaumal qiyamah, yang mereka ini akan membela orang-orang yang punya kedekatan dengan surat itu pada hari kiamat. Lalu Nabi mengatakan, Iqra'ul Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, karena mengambil atau membaca surat Al-Baqarah itu adalah keberkahan. Wa tarkaha hasrah, dan meninggalkan surat Al-Baqarah itu adalah merupakan kerugian. Wa la yastati'uhal batalah, dan surat Al-Baqarah itu adalah surat yang tidak bisa dikalahkan oleh Al-Batalah. Kata para ulama, Al-Batalah artinya adalah oleh para penyihir. Jadi dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara lain untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an adalah dengan kita menyimak Al-Qur'an. Barangkali di bulan suci Ramadan ini apabila kita hanya berfokus dengan tilawah saja, sebagai manusia wajar kiranya kita mengalami kebosanan. Tapi ada cara lain yang dapat kita lakukan demi untuk tetap mempererat hubungan kita dengan Al-Qur'an. Di antaranya adalah dengan istima' atau dengan menyimak Al-Qur'an. Dalam surat Al-A'raf ayat 204 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah. Dengarkanlah. Namun tidak cukup hanya dengar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ansitu." Dan diamlah. Agar apa? La'allakum turhamun. Agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara keberkahan dari Al-Qur'an adalah kita meraih dan mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, yang caranya bisa kita lakukan dengan melakukan istima' al-Qur'an atau menyimak Al-Qur'an. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang lalu berkata, "Iqra' alayyal Qur'an." Bacakanlah kepadaku Al-Qur'an. Maka ketika itu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu merasa heran. Ia merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk membacakan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, sementara Al-Qur'an itu telah Allah turunkan kepada manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad. Beliau berkata, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Apakah pantas aku membacakannya kepadamu sementara Al-Qur'an itu telah diturunkan oleh Allah kepadamu? Lalu Nabi mengatakan, "Aku ingin mendengarnya dari orang lain." Artinya bahwa ini adalah sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendengar Al-Qur'an dari orang lain. Maka dibacakanlah surat An-Nisa oleh Abdullah bin Mas'ud sampailah pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Lalu bagaimana jika setiap umat kami datangkan saksi atas mereka dan kami jadikan engkau Muhammad
sebagai saksi atas seluruh manusia. Sampai pada ayat itu Nabi SAW memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk menghentikan bacaannya. Ketika itu Nabi SAW tersentuh dengan bacaan ayat yang dibacakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud sehingga sampai melinangkan air mata. Ini satu sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW, bahwa di antara cara kita mempererat hubungan kita dengan Al-Quran adalah kita melakukan al-istima' ilal Quran atau menyimak Al-Quran. Cara lain juga bisa dengan cara kita mempelajari Al-Quran. Mempelajari dalam arti membacanya, berusaha untuk membacanya dengan benar. Barangkali banyak di antara kita yang belum bisa membaca Al-Quran dengan benar. Maka ini adalah momentum yang sangat tepat agar kita bisa mempererat hubungan kita dengan Al-Quran dengan cara kita mempelajarinya. Dengan mempelajari Al-Quran, apakah kita mendapatkan keberkahan? Dapat kita keberkahan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir terhadap Al-Qur'an, yaitu membacanya dengan lancar, ma'as safaratil kiramil bararah, maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat-malaikat yang mulia dan malaikat-malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi falahu bihima ajran. Dan orang yang membaca Al-Qur'an sementara dia terbata-bata dalam membacanya. Terbata-bata dalam arti karena barangkali dia masih dalam proses belajar membaca Al-Qur'an, atau dia berusaha untuk mengulang-ulang hafalannya karena hafalannya tidak kuat. Dia memiliki hafalan beberapa surat-surat dari Al-Quran, lalu dia berusaha untuk menguatkan hafalannya, ya, sehingga membacanya secara terbata-bata. Maka kata Nabi SAW, falahu ajron. Orang yang seperti ini akan mendapatkan dua pahala. Pahala atas usahanya membaca Al-Quran, pahala dalam bentuk, ya, usahanya untuk mempelajari Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa wa ala kulli man bisunnati iqtafa wa iqtada amma ba'du. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, cara yang paling utama dalam rangka mempererat hubungan kita dengan Al-Quran adalah mentadaburi isinya. Tadabur itu artinya adalah upaya kita untuk dapat mengerti dan memahami makna-makna yang ada di balik kata-kata dan kalimat-kalimat yang terangkai dalam Al-Quran. Tentu Al-Quran itu bukan hanya huruf-huruf yang merangkai kata, bukan hanya kata-kata yang merangkai kalimat, bukan hanya kalimat yang merangkai ayat, kemudian surat dan selanjutnya, tanpa kemudian ada di baliknya makna-makna yang begitu dalam, yang sangat bermanfaat dan sangat penting untuk kehidupan kita. Al-Quran ini berisi dengan makna-makna yang itu harus kita gali. Menggali makna yang ada dalam Al-Quran, itulah yang dinamakan dengan tadabbur. Tadabbur itu ada kaitannya dengan kata dubur. Dubur artinya adalah akhir dari sesuatu, atau apa yang ada di balik sesuatu. Tadabbur artinya adalah upaya kita untuk memahami makna yang ada di balik huruf-huruf yang kita baca, ayat-ayat yang kita baca. Bacaan yang berkualitas itu adalah bacaan yang bukan sekedar membunyikan huruf-huruf, tetapi bacaan yang berkualitas itu adalah bacaan yang disertai dengan upaya memahami makna-makna yang ada di balik kata-kata dan kalimat yang kita bunyikan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala seringkali dalam Al-Qur'an mengajak kita untuk mentadaburi isi Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha.
Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Quran? Ataukah dalam hati mereka terdapat penutup? Artinya na'udzubillah, ketidaktertarikan kita untuk mentadaburi Al-Quran, atau bahkan ketidakmampuan kita untuk mentadaburi Al-Quran, jangan-jangan itu disebabkan karena ada penutup di dalam hati kita. Karena itu sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari momentum Ramadan yang mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usianya agar mendapatkan keberkahan dan juga kesempatan yang sangat berharga ya beribadah di bulan suci Ramadan. Mari kita gunakan untuk mengoptimalisasikan ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah. Di antaranya adalah dengan mempererat hubungan kita dengan Al-Quran, sehingga mudah-mudahan kita ini menjadi hamba-hamba yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah-ibadah dan ketaatan yang kita persembahkan untuknya, dan kita mendapatkan keselamatan, senantiasa mendapatkan keselamatan dalam kehidupan kita di dunia. Demikian pula yang paling penting adalah kehidupan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يجيزونك. اللهم أرنا عجائب قدرتك فيهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.